Halo, selamat siang, Pak Lamijo. Terima kasih. Dengar suara saya, Bu? Dengar, Pak Lamijo. Baik, terima kasih. Mohon maaf terlambat. Kenapa? Kenapa? Pak, ini juga suara saya terdengar cukup jelas, Pak. Alhamdulillah jelas suara Bu Jelas Media. ya. Mohon maaf ya. Nggak Ya, apa-apa, Pak. Ini kami juga masih menunggu yang dari SMA Negeri Magetan. iya Bu. Sepertinya sedang ada sedikit kendala teknis, jadi mereka belum bergabung dengan kita. Gitu. Iya. Mohon maaf tadi saya mengajar Bu Media, jadi ambil kelas dulu saya. Nggak apa-apa, Pak. Pak Lamijo mengajar untuk kelas berapa, Pak? Saya dua sekolah. Yang sekolah yang satu ini kelas 12 untuk biologi ya. Saya guru biologi, Bu. Oh, baik. Kemudian yang di satunya mengajar bahasa daerah. Mengajar bahasa daerah, bahasa Jawa berarti, Pak? Halo? Iya. Halo? Bisa dengar, Pak? Suaranya hilang, Bu. Halo? Oh, hilang. Iya, mungkin koneksi. Bahasa Oh, daerahnya iya. bahasa apa, Pak? Bahasa Jawa, Bu Media. Bahasa Jawa ya. Nah, Iya, Pak Lamijo, ini kan kita udah sesi ke-6 nih, 6. minggu ini Iya, iya, untuk storytelling. Nah, gimana iya. Pak persiapannya untuk tugas Oh, kedua alhamdulillah. bagaimana? Oke, siap. Saya yang kemarin sudah saya revisi. Saya ganti lagi tugasnya mengikuti nasihat Ibu, harus konsentrasi ke konten, kan begitu saran Ibu kemarin. Iya. Tapi Iya, Bu. yang terpenting adalah ini Bu, Pak, maaf. Nanti kan ini komunitasnya akan di-maintain begitu ya, akan dibina begitu untuk bisa berbahasa Inggris, setidaknya sama dengan Pak Lamijo begitu. Jadi upayakan orang-orang yang Bapak pilih dalam komunitas tersebut adalah yang memang Bapak sering atau mudah bertemu dengan mereka. Jadi nanti kalau ada pertemuan kemudian mengajar berbahasa Inggris atau belajar bersama begitu ya, jadi lebih mudah gitu Pak. Baik. Bu Media, mohon maaf. Teman-teman saya yang saya sebutkan kemarin itu bukan guru bahasa Inggris, Bu. Oh nggak masalah Pak, nggak apa-apa. Jadi mereka guru mata lain, tetapi tertarik untuk berbicara berbahasa Inggris dan belajar sebagaimana saya juga. Iya, nggak apa-apa Pak, nggak masalah. Karena topiknya memang tentang storytelling ya. Jadi bagaimana memanfaatkan storytelling untuk karena kita payung besar kegiatannya adalah become entrepreneur atau wirausahawan begitu. Nah, storytelling ini sebagai salah satu tools atau alat begitu untuk bisa memasarkan produk atau mungkin storytellingnya sendiri adalah bisnisnya. Jadi bagaimana kita bisa membuat komunitas, kemudian nanti di kemudian hari komunitas itu akan semakin besar, terus nanti mengajak orang-orang atau anggota baru, sehingga kan seperti membuka kursus kecil-kecilan gitu Pak. Baik Bu, siap. Bisa menjadi lahan entrepreneur juga gitu storytellingnya. Baik, siap Bu. Bisa pahami Pak yang maksud saya ya? Paham Bu Widya ya, oke. Ya, oke baik. Oh ini sepertinya kita sudah bergabung bersama kita ini rekan-rekan dari SMA Negeri Magetan, kemudian ada Bu Neni juga. Halo, Assalamualaikum Bu Neni. Mbak Media, ini saya sama anak-anak saya, anak SMP. Wah, senang. Terima kasih sudah gabung. Ya, Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Bu Neninya mana nih kok tidak terlihat di layar? Ya. Oh itu dia, oke. Masih di sekolah ya Ibu ya? Saya baru selesai ngajar. Oh, kegiatannya sudah selesai, kegiatan belajarnya? Ya. Nanti ini yang akan jadi kelompok saya Mbak Media. Oh iya baik, jadi ini komunitas storytellingnya Bu Neni ya? Ya, tapi masih ada kurang 2 yang bisa belum gabung hari ini. Insya Allah mereka akan segera bergabung. Mungkin pokoknya mereka ada berlima, nggak apa-apa ya Mbak? Nggak apa-apa Ibu,
Yang penting adalah stabil. Kenapa kami mulai dengan angka 3 sampai 5? Mungkin karena untuk memulai kan biasanya agak susah ya Bu ya. Permulaan itu kan selalu lebih susah begitu. Tapi kita coba dulu dengan jumlah yang kecil. Kalau misalnya memang sistemnya sudah stabil, sudah bisa mengakomodir semua anggota, kemudian nanti boleh lebih besar lagi, bisa menambah lagi anggotanya bisa. Jadi jumlah sih nggak masalah Bu Neni, selama kita sistemnya bisa untuk menghandle mereka semua gitu. Ya, insya Allah. Terima kasih banyak Mbak Mitra. Sama-sama Bu Neni. Ya. Baik, kita mulai saja ya sesi video conference hari ini. Saya juga akan membuka sesi kita pada hari ini. Oke, baik. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang rekan-rekan, Bapak Ibu peserta video conference English Storytelling to Become Entrepreneur sesi ke-6. Pada hari ini nama saya Midia, saya staf dari Simiosi Molek, akan mendampingi Bapak Ibu. Kita akan belajar bersama-sama di English Storytelling Community kita yang hari ini akan mengambil tema tentang sosial media. Jadi mengapa sosial media? Saya beri gambaran sedikit. Sosial media kan sekarang sudah sangat populer di kalangan kita semua ya. Setidaknya setiap orang pasti memiliki satu akun sosial media. Entah Facebook atau mungkin yang senang foto-foto punya Instagram. Kemudian juga ada sosial messenger seperti WhatsApp, Line begitu ya. Nah, kemudian apa hubungannya sih dengan tema kita dengan kegiatan storytelling ini? Nah, storytelling ini sebetulnya kan bisa menjadi seperti yang tadi saya sudah sampaikan oleh Pak Lamijo. Storytelling ini sebetulnya bisa menjadi alat ketika kita ingin menjadi entrepreneur, kita ingin meluaskan wawasan bisnis kita, meluaskan pasar kita, kita menggunakannya sebagai cara memasarkannya. Nanti saya akan putar ada beberapa video yang sudah kami kumpulkan yang bercerita tentang bagaimana storytelling itu bisa memiliki pengaruh yang begitu besar untuk kehidupan sehari-hari maupun untuk kita yang ingin memulai bisnis atau sudah punya bisnis ingin mengembangkannya lagi. Jadi kembali ke sosial media, bagaimana kita memaksimalkan sosial media yang kita punya dengan storytelling yang sudah kita kuasai untuk memasarkan atau semakin meningkatkan penjualan bisnis atau memulai bisnis yang kita sukai. Begitu. Dan sekarang saya ingin memperkenalkan pemateri kita yang sudah tidak asing lagi. Kita sudah 6 sesi bersama-sama dengan mereka dari SMA Negeri Magetan. Mereka biasanya bertiga, tapi hari ini berdua karena yang satu sedang ada keperluan di luar kota. Mereka ini rekan-rekan dari alumni dari SMA Negeri Magetan. Iya. Yang alhamdulillah sudah lulus dan insya Allah minggu depan akan mulai kegiatan perkuliahan ya. Iya. Ya, minggu depan. Oke, di sana sekarang ada Valentina. Valentina ini alhamdulillah sudah diterima di Universitas Negeri Semarang ya? Solo? 11 Maret. Oh, oke. Universitas 11 Maret Solo di jurusan sastra Inggris ya? Iya. Valen ya? Iya. Oke, kemudian juga ada Nadia. Nadia ini alhamdulillah juga sudah diterima sebagai mahasiswa di Universitas Airlangga, Fakultas Kedokteran Gigi ya? Iya. Oke. Nah, profil singkat mereka nanti akan diutarakan lebih lanjut oleh yang bersangkutan. Saya serahkan untuk presentasi teman-teman dari SMA Negeri Magetan. Silakan Valen dan Nadia. Selamat siang, nama saya Valentina dan ini teman saya Nadia.
Kami adalah alumni dari SMA Negeri 1 Magetan dan dulunya kami mengikuti sebuah program yaitu online debate competition yang diadakan oleh Siamulek, dan karena kami memenangkannya, kami bisa berangkat ke Thailand untuk menjadi ambassador yang menceritakan tentang kegiatan debat itu sendiri. Nah, sekarang kami memulai untuk menjadi mentor dalam video call ini dan membawakan materi yang berbeda tiap minggu. Dan minggu ini kami akan membawakan materi tentang social media for business atau sosial media untuk bisnis. Yang materi ini akan dimulai dengan Nadia yang menjelaskan tentang definisi sosial media. First, let's talk about the definition of social media. Forms of electronic communications, such as websites for social networking and microblogging, through which users create online communities to share information, ideas, personal messages, and other content such as videos and photos. Nah, sebelumnya oleh Miss Media sudah diberi gambaran awal ya mengenai sosial media, bahwa sosial media ini adalah suatu platform gratis di mana semua user yang ada di dunia bisa mengaksesnya secara gratis dan mudah. Biasanya hanya tinggal menggunakan nomor telepon saja atau menggunakan email untuk membuat suatu akun di sosial media. Nah, di sosial media ini kita bisa berbagi beberapa informasi atau ide, pikiran dari kita, dan atau juga untuk mengirim pesan personal kepada orang lain yang berada di. Nah, selanjutnya mari kita membahas tentang social media marketing. Social media marketing form of internet marketing that involves creating and sharing content on social media networks to achieve your marketing and branding goals. Nah, di social media selain untuk digunakan sebagai alat-alat untuk menghubungkan antara satu orang dengan orang lain, nah kita juga bisa menggunakannya untuk marketing bisnis atau mendirikan usaha bisnis kita. Kita bisa lewat sosial media, kita bisa mendirikan bisnis dengan aktivitas seperti posting teks, posting images, and posting videos. Jadi kita di sosial media bisa mengepost atau mengunggah teks atau informasi mengenai brand dan produk yang kita akan jualkan, atau foto dari produk yang Anda akan jualkan, maupun video yang berisi tentang testimoni atau penggunaan produk yang peserta sekalian akan gunakan atau jual kepada user yang lain. Selanjutnya, saya akan menjelaskan beberapa sosial media yang paling sering digunakan untuk bisnis. Yang pertama adalah Facebook. Facebook is a great medium for connecting people from all over the world with your business. Saya percaya bahwa kebanyakan dari peserta kalian, juga kami para mentor maupun Miss Media, pasti punya Facebook. Karena memang Facebook ini adalah sosial media yang termasuk pertama kali booming di Indonesia. Dan penggunaannya pun mudah, hanya perlu menggunakan email yang tinggal diregistrasi di Facebook, maka peserta sekalian bisa langsung menggunakan dan mengakses Facebook. Nah, di Facebook ini ada beberapa fitur yang bisa kita gunakan untuk bisnis. Pertama, di Facebook kita bisa mengupdate status kita, yang bisa berupa hanya kalimat yang bisa kita share untuk menjelaskan bahwa ini adalah brand yang Anda ingin jual atau yang Anda miliki. Lalu juga bisa ditambah dengan foto dari produk maupun video juga. Di Facebook ini, postingan yang Anda unggah tidak ada batasnya. Jadi sudah gratis, tetapi juga tanpa limit. Lalu di Facebook kita juga bisa membuat grup yang bisa kita isikan. Para member grupnya itu adalah potential buyer atau orang-orang yang berpotensi untuk membeli dari produk yang peserta sekalian jual. Lalu kita di Facebook juga, kita bisa membuat page yang bisa membantu untuk mengiklankan produk yang sedang kita jual. Lalu untuk penggunaan sebagai proses jual beli langsung kepada user yang lain, kita bisa menggunakan chat messenger yang bisa langsung
yang bisa langsung dibuat untuk bertukar pesan dengan pembeli yang hendak membeli barang yang peserta sekalian jual. Lalu yang selanjutnya adalah Twitter. With Twitter, you can share short text updates of 140 characters or fewer, along with videos, images, links, polls, and more. Nah, di Twitter ini mungkin masih termasuk jarang penggunanya untuk bagi orang yang dewasa, karena memang Twitter lebih sering digunakan untuk para remaja. Salah satu alasannya karena Twitter hanya bisa digunakan untuk menuliskan 140 karakter saja. Jadi tidak bisa sebebas Facebook yang sepanjang apapun atau sebanyak apapun yang kita post masih bisa. Tetapi kalau di Twitter hanya 140 karakter saja. Nah, di Twitter ini ada beberapa fitur yang mungkin memiliki lebih dari Facebook. Yang pertama adalah mention. Dari mention atau bisa dilihat, kita bisa ketik di tweetnya nanti adalah @ lalu tuliskan saja username dari salah satu user yang ada di Twitter. Kita bisa lebih mudah berinteraksi dengan user tersebut. Lalu yang kedua adalah fitur retweet dan quote. Nah, fitur retweet dan quote ini akan memudahkan kita untuk mengiklankan produk yang saudara jual di Twitter. Jadi akan lebih mudah untuk memviralkannya atau membagikannya kepada orang lain. Lalu yang ketiga adalah hashtags. Di hashtags ini, apabila Anda menambahkan hashtag tersebut di tweet yang berisi tentang produk yang Anda jual, itu akan lebih mudah dicari dan ditemukan oleh user Twitter yang lain. Contohnya adalah apabila Anda menjual handphone iPhone misalnya, Anda tinggal menuliskan hashtag yang menggunakan pagar, lalu dituliskan jual handphone iPhone. Nah, di situ nanti akan lebih mudah bagi user lain untuk menemukan hashtag Anda dan juga produk yang Anda jual. Lalu, yang terakhir adalah direct message. Direct message ini mirip dengan chat messenger yang ada di Facebook. Penggunaannya juga untuk berkomunikasi secara langsung, secara privat dengan calon pembeli yang hendak membeli barang yang Anda jual. Lalu yang ketiga adalah Instagram. Instagram is based entirely on photo and video posts. Di Instagram ini, yang membedakan antara Twitter dan Facebook, Instagram hanya bisa digunakan untuk mengepost foto atau video. Tetapi kita bisa menambahkan caption atau teks yang berupa penjelasan dari foto dan video yang Anda post. Di Instagram ini, kelebihannya adalah filter. Filter ini adalah suatu fitur yang bisa merubah foto dari produk yang Anda jual agar terlihat lebih eye-catching atau lebih mudah dipandang oleh orang lain. Lalu selain itu, di Instagram, foto-foto yang Anda post maupun video itu akan berbentuk lebih teratur karena memang di Instagram itu pola dari penyimpanannya akan berbentuk seperti kotak-kotak yang berjejer secara berurutan dengan rapi. Jadi akan lebih memudahkan user Instagram lain atau orang lain lebih mudah untuk melihat dan menemukan produk yang Anda jual. Lalu di Instagram juga ada hashtags yang fungsinya juga sama di Twitter, yaitu mempermudah kita untuk membagikan info mengenai produk kita dan orang lain lebih mudah menemukan produk tersebut. Lalu yang terakhir, Instagram juga memiliki direct message, yaitu adalah aplikasi yang bisa memudahkan kita untuk berinteraksi dengan potential buyer atau pembeli yang memungkinkan untuk membeli produk kita. Lalu yang keempat adalah Line. Line is a chat-based social media that works like Facebook. It's easier to divide each chat and timeline where you can post picture, caption, and etc. Nah, di Line ini mungkin lebih bisa dibilang sebagai aplikasi messenger atau aplikasi chatting. Karena memang Line lebih memfokuskan pada kita mengechat kepada orang lain secara privat. Tetapi di Line juga ada yang namanya timeline yang bisa kita gunakan
untuk mengepost foto dari produk yang akan peserta sekalian jual, maupun juga video-video dan juga informasi tentang brand yang Anda jual. Nah, di Line ini ada khususnya ada fitur khusus yang namanya ada Line Ad. Di Line Ad ini memang dibuat oleh Line sendiri khusus untuk para businessmen. Line Ad is a business accountant that helps you distribute information about your enterprise. Its features enables you to promote how wonderful your company, brand, or products really are. Nah, di Line ini cara kerjanya sama dengan yang biasa. Itu kita bisa langsung masuk atau membuat akun dengan menggunakan email atau hanya dengan nomor HP saja. Tapi bedanya Line Ad dengan Line yang biasa adalah di Line Ad ini ada fitur khusus di mana kita bisa membroadcast atau membagikan suatu share atau postingan secara massal di kontak yang Anda miliki. Jadi akan lebih mudah untuk membagikan informasi mengenai brand Anda dan juga produk yang Anda sekalian jual. Lalu di Line Ad juga ada sistem auto reply. Sistem auto reply ini akan memudahkan bagi para calon pembeli untuk bertanya secara langsung kepada Anda, tetapi bisa langsung terjawab secara otomatis tanpa Anda harus mengetik. Jadi akan lebih mudah dan lancar bagi Anda untuk berkomunikasi dengan calon pembeli Anda. Nah, di Line Ad ini ada dua pilihan. Yang pertama adalah yang konten berbayar dan konten yang tidak berbayar. Yang untuk yang tidak berbayar, jumlah postingan yang Anda bisa share kepada calon pembeli Anda hanya 1.000 pesan per bulan. Tetapi untuk yang berbayar bisa lebih dari 1.000 hingga 50.000 pesan. Jadi sebenarnya pembedanya hanya antara bayar itu saja dengan yang tidak, jumlah postingan yang bisa Anda posting atau unggah. Lalu selanjutnya yang terakhir adalah WhatsApp. WhatsApp is a free messaging app for smartphone that uses the internet. Kalau WhatsApp ini mirip dengan Line, namun untuk WhatsApp hanya khusus untuk chatting. Tetapi kita tidak bisa melihat sebelah mata saja mengenai WhatsApp, karena di WhatsApp ini ada fitur seperti Snap Story yang bisa Anda gunakan untuk mengiklankan produk yang sedang Anda jual kepada para pembeli yang merupakan kontak yang Anda miliki, sehingga itu akan lebih mempercepat orang lain untuk mengetahui produk Anda dan bisa langsung mereka memberikan respon kepada Anda. Di WhatsApp ini Anda akan lebih mudah berinteraksi hanya untuk orang yang memiliki kontak Anda maupun Anda yang memiliki kontak orang tersebut. Jadi akan lebih terpercaya ya kalau misalnya kita membagi atau mengiklankan produk kita kepada orang yang lebih kita kenal. Selanjutnya, kita akan membicarakan tentang benefits of social media, terutamanya dalam bidang bisnis. Dalam benefits ini, kami akan membaginya menjadi dua hal, yaitu yang pertama adalah marketing, yang berupa reduce marketing cost atau mengurangi biaya marketing atau mengurangi biaya pengiklanan. Kemudian increase brand awareness and loyalty, menaikkan kesadaran orang-orang akan brand yang kita miliki atau nama produk yang kita miliki dan loyalty atau loyalitas mereka menggunakan barang yang kita miliki. Kemudian run targeted ads with real-time results, yaitu menjalankan iklan dengan hasil yang real-time, hasil yang selalu jelas dan ada sewaktu-waktu. Kemudian generate higher converting leads, yaitu menciptakan hasil yang lebih tinggi, hasil penjualan yang lebih tinggi karena marketing melalui sosial media. Kemudian ada yang kedua adalah jenis yang kedua untuk bisnis. Yang pertama, invaluable customer insight. Dengan sosial media bisa mengetahui pandangan-pandangan customer atau calon pembeli atas brand yang kita miliki. Kemudian provide rich customer experiences, bisa menghasilkan banyak sekali experience atau pengalaman
untuk customer yang lebih memudahkan kita dan customer untuk berinteraksi. Kemudian find out what your competitors are doing, atau mengetahui apakah yang dilakukan oleh kompetitor atau saingan dari perusahaan yang kita miliki. Kemudian build relationships atau membangun hubungan antara penjual dan pembeli atau antara satu bisnis dengan pebisnis yang lain. Mari kita mulai membahas dari yang pertama, dari marketing. Yang satu, reduce marketing cost atau mengurangi biaya marketing atau pengiklanan. Marketing mostly will cost a lot for advertisement and managing sale by interaction. Marketing kebanyakan akan sangat sangat mengeluarkan banyak biaya yang digunakan untuk advertisement atau pengiklanan, dan managing sale by interaction atau untuk memanage, mengatur penjualan dan pembelian, interaksi antara penjual dan pembeli. But with social media, you could do those things easier and not priced. Because social media is free and known for good long time, the cost of putting an advertisement in some certain social media are pretty cheap and easy. Also, number of employees to hire are going to increase. Tapi di sosial media kita bisa mengiklankan dan melakukan interaksi penjualan pembelian yang lebih mudah dan lebih murah, karena sosial media kebanyakan adalah gratis dan sudah diketahui oleh banyak orang, dan harga untuk menaruh sebuah iklan dalam sosial media tergantung sosial medianya, bisa mulai dari gratis hingga hanya dengan sedikit biaya saja. Juga orang-orang yang kita pekerjakan, orang pekerja yang kita butuhkan akan menjadi lebih sedikit, karena untuk mengelola satu sosial media mungkin hanya dibutuhkan 1 atau 2 orang. Sangat berbanding terbalik dengan pada waktu dulu yang dimana seseorang akan banyak seperti sales yang kemudian harus pergi dari rumah ke rumah atau menyebar iklan dan menemui calon-calon pembeli. Tapi dengan sosial media kita hanya perlu duduk di depan laptop, di depan komputer atau handphone, kita bisa melakukan pengiklanan dan interaksi penjualan pembelian dengan lebih mudah dan lebih cepat. Kemudian yang nomor 2, share content faster and easier, atau membagi konten dengan lebih cepat dan lebih mudah. To build a long-term business that can attract many buyers, the main point is to continuously share your products. With social media, you can use free posting features, text, pictures, video, something like that, hashtags, and mention other users. Dalam penggunaan sosial media, kita bisa men-share atau membagi konten atau hal-hal yang kita miliki lebih cepat dan dengan lebih mudah. Untuk membangun bisnis yang berjalan dengan, jika ingin bisnisnya berjalan dengan cukup lama dan konstan, maka kita membutuhkan untuk men-share atau membagikan pengetahuan atau hal-hal baru tentang produk yang kita miliki secara berkala. Dengan sosial media kita bisa mempostingnya secara gratis menggunakan hashtags yang tadi sudah dijelaskan oleh teman saya. Kemudian mention other users atau menyebutkan pengguna lain yang mungkin memiliki followers yang lebih banyak daripada yang kita miliki, orang-orang yang lebih terkenal daripada kita, agar produk kita lebih dikenal dan lebih banyak yang menginginkan. Kemudian yang nomor 3, generate higher converting leads. Social media increase sales and customer retention through regular interaction and timely customer service. Sosial media bisa memberikan lebih banyak kesempatan bagi para penggunanya, terutama pebisnis, untuk bisa lebih berinteraksi dengan para pembeli. Dengan begitu penjualan pun akan lebih naik. Seperti in the 2015 Sales Best Practice Study from Research Institute MHI Global, social media is the most effective way to identify key decision makers, new business opportunities, dan increase sales. Dengan sosial media, key decision makers atau kunci-kunci pemikiran atau kunci-kunci yang baru ditemukan atau hal-hal yang baru terkenal akan lebih banyak ditemukan di sosial media. Kemudian salah satu opportunities bisnis atau kesempatan untuk bisnis yang baru dan kenaikan penjualan akan sangat mudah untuk dilakukan melalui sosial media. Kemudian nomor 4, run targeted ads with real-time results, atau menjalankan pengiklanan yang ditargetkan dengan hasil yang pasti. Sosial
ads atau sosial media adalah cara yang tidak mahal untuk mempromosikan bisnis dan untuk menyebarkan konten yang kita miliki. Mereka juga bisa memberikan kita pemilihan untuk siapakah yang kita targetkan. Dengan target yang lebih tepat, maka penjualan pun akan lebih lancar, lebih aman, karena orang-orang yang kita tuju akan lebih memiliki keinginan untuk membeli apa yang kita miliki. Yang contohnya adalah dari lokasi, company, umur, demografik, koneksi, usia, gender, dan lain-lain. You can track and measure the performance of your social ads in real time, so that you will target the exact users to buy your products. Jadi kita bisa mengikuti dan mengetahui dan menghitung siapa saja yang kemungkinan mau membeli produk kita, siapa saja yang cocok dengan produk kita, siapa saja yang tidak cocok, dan dengan begitu kita bisa menargetkan secara khusus kepada siapakah kita harus memamerkan produk kita, harus menjual produk kita. Dengan begitu, biaya yang kita keluarkan pun akan menjadi lebih sedikit karena kita mengiklankan secara cepat dan tepat kepada orang yang memiliki yang bisa memberikan kita kesempatan lebih tinggi untuk mendapatkan keuntungan. Kemudian increase brand awareness and loyalty. When you have a presence on social media, you make it easier for your customer to find and connect with you. And by connecting with your customers on social, you're more likely to increase customer retention and brand loyalty. Jadi, dengan menggunakan sosial media, kita bisa membuat orang-orang yang mungkin belum tahu tentang brand kita lebih paham tentang brand kita, dan orang-orang yang sudah tahu lebih lama menjadi lebih suka dan bertahan dengan brand yang kita miliki. Ketika kita mulai menggunakan sosial media, kita memberikan cara yang lebih mudah bagi customer atau pembeli untuk berkoneksi dengan kita, membangun sebuah koneksi tentang brand yang dimiliki dengan orang tersebut secara individual. Dan dengan memiliki koneksi tersebut, customer akan lebih merasa ingin mengetahui untuk lebih banyak dan lebih mudah mengetahuinya, dan akhirnya lebih loyal terhadap brand yang dimiliki. A study by the Social Habits shows that 50% of Americans who follows brand on social media are more loyal to those brands. Ada semacam tes yang dilakukan oleh Social Habit yang menunjukkan bahwa 53% dari orang Amerika yang memfollow atau mengikuti suatu brand di sosial media mereka akan lebih loyal atau lebih sering menggunakan brand tersebut daripada yang tidak mereka ikuti. Kemudian, business link yang akan dijelaskan oleh Nadia. Ya, sebelum saya menjelaskan mengenai business link kepada peserta sekalian, Miss Media akan memutarkan suatu video mengenai 10 mistakes to avoid when starting an online business, yang merupakan kesalahan-kesalahan yang sering kali kita lakukan ketika mendirikan dan memulai suatu bisnis online. Silahkan Miss Media.
Social media has become a major part of any marketing campaign. Many business owners have already reaped the many benefits of promoting with social media. While many have succeeded with their social marketing campaigns, others just didn't have the luck or the right approach with their social media marketing strategies, and so they failed to get the result they were looking for. The good news about social marketing is that everybody can increase traffic to their websites, boost their sales and acquire more customers with the right strategies. If done correctly, social marketing can really help you grow your business a lot faster. Here are 5 main benefits for using social media for your promotional campaigns. First, build a bigger network. With social marketing, you can easily attract more potential customers. This only means that you have better chances of increasing and improving your conversion rates. Next, achieve better rankings. All businesses want to increase their website traffic. If your business can appear on the first pages of search engines, then it would only mean more business opportunities for you, and social signals play a big part in that. Eco-friendly marketing method. If you use social media as your primary marketing tool, then you won't be using any paper and promoting your services or products. If you want to go green, then go social marketing. Post interesting comments anywhere, anytime. Long gone the days when using business banners are more effective than plain marketing messages. Now, if you want to attract more potential customers, then post something that they can benefit from. Lastly, post marketing messages in a single click. Thanks to social media, people can now broadcast the information they want their target market to know about, but make sure that you do not overload your social media campaigns. Bring your business to people. Use social media marketing to reach out to your target market. It's easy, it costs less, and it's fun sharing interesting and useful information with other people. Social media has become a major part of any marketing campaign. To your target market. It's easy, it costs less, and it's fun sharing interesting and useful information.
To enhance your chances for success at starting an online business, try and avoid these 10 common mistakes. Number 1, not having a plan of attack. You don't need to have a formal business plan, but you know who your customers are, what you're selling, and what people are willing to pay for your product or service. 2, focusing too much on the little stuff. First and foremost, you need to get your business off the ground. Focus on tasks that will help you meet your sales goals. 3, not worrying about money. Be optimistic, just not about money. Business owners from the get-go should create a financial plan. 4, undervaluing what you're selling. Whether you're selling a product or service, set the price at what it needs to be to make a worthwhile profit. 5, ignoring customer service. It's easy to forget that customers are people who are way more likely to return to your website if they have a good experience. 6, giving away too much and getting nothing in return. Think of offering something useful and intangible in exchange for a customer's email address, such as a free ebook, webinar, or checklist. 7, spreading yourself too thin on social media. Test out 1 or 2 main social media audiences and build from there. 8, skimping on early hires. Don't rush too quickly to fill positions in order to scale your business. Look for people who have the skills you don't and embody the qualities you respect. 9, underestimating the obsession and drive it takes to succeed. Work-life balance will likely take a nosedive for the first year or 2 you're building up your business. And finally, number 10, thinking that one size fits all. Just because a product or strategy has worked for one company doesn't mean it will work for yours. If you can test your product using minimum financial and resource risk, then do so. It's your chance of success. Ya contoh ya, Bu. Fitri toko dek mau kan anu kan. Walah sing anu. Walah. Ya apa gak kok lah. Hampir. Lanjut. Sing tak cerita nih. Aduh. Tuh. My screen sedang. Oke. Scramble.
Oke, setelah videonya selesai, saya dan Valen akan melanjutkan presentasi mengenai social media in business. Di sini saya akan menjelaskan mengenai business link dan keuntungan atau kelebihannya. Yang pertama adalah build relationships. Social media is a two-way channel where you have the opportunity to enrich relationship with your customer. Kelebihan di sosial media daripada membuat suatu hubungan di dunia nyata adalah karena di sosial media kita bisa berhubungan dengan orang yang jauh. Walaupun sejauh apapun kita masih bisa berhubungan dengan orang tersebut. Jika dibandingkan dengan misalnya menggunakan telepon atau meminta untuk bertemu, pasti lebih efisien dengan sosial media karena kita hanya membutuhkan misalnya HP dan juga jaringan internet. Lalu untuk membuat suatu interaksi yang benar dengan customer atau pembeli adalah yang pertama, before agreeing on business. Yang kedua, during the business. Dan yang ketiga, after the business done. Jadi interaksi yang benar untuk yang antara kita dengan customer kita adalah sebelum melakukan suatu bisnis, ketika melakukan bisnis, dan juga setelah bisnis tersebut sudah selesai. Jadi kita tidak bisa hanya melakukan suatu interaksi dengan customer kita ketika melakukan bisnis saja, tetapi sebelum kita melakukan bisnis tersebut dan juga ketika bisnis tersebut sudah selesai. This kind of social media dialogue between brands and customers is something traditional advertising cannot achieve. Lalu yang kedua adalah find out what your competitors are doing. Temukanlah apa lawan atau musuh dari brand kita, apa yang mereka lakukan. With social media monitoring, you can gain key information about your competitors. This kind of intel will allow you to make strategic business decisions to stay ahead of them by create search stream in Hootsuite to monitor industry keywords and mentions of your competitors' names and products. Lewat sosial media, bukan hanya kita bisa berhubungan dengan customer kita atau konsumen kita, tetapi kita juga bisa mencari informasi tentang lawan bisnis yang sedang kita hadapi. Misalnya kita memiliki lawan bisnis yang sama-sama menjual tas. Nah, kita bisa lihat dari competitors kita itu, mungkin tasnya apakah ada kelebihannya hingga bisa lebih baik dari milik brand kita, ataupun mungkin tas dari kompetitor kita itu memiliki suatu kekurangan. Contohnya tidak mudah untuk dibawa dan terlalu berat. Nah, dari hal-hal seperti itu, kita bisa melihat apa yang dilakukan oleh kompetitor kita. Dan kita bisa membuat suatu rangkuman di mana kita bisa menggunakan hal tersebut untuk memperbaiki brand milik kita. Jadi, from that, you can improve your business to offer product enhancement, yaitu adalah menambah kualitas dari produk yang Anda, para peserta sekalian jual. Lalu, better service, yaitu adalah suatu pelayanan yang lebih baik, content that they may be missing, atau melengkapi sesuatu hal yang competitors kita tidak punya. Lalu yang ketiga adalah provide rich customer experiences. Nah, seperti yang bisa dilihat di gambar ya, open 24 hours. Even if you aren't on social media, most of your customers expect you to be. Over 67% of consumers now go to social media for customer service because they expect fast response times and 24 support. Nah, kebanyakan alasan kenapa para customer atau konsumen lebih memilih untuk membeli suatu benda dari sosial media karena mereka menginginkan yang pertama adalah fast response atau respon yang cepat dari pemilik suatu bisnis yang bisa jadi adalah salah satu dari peserta sekalian. Lalu yang kedua adalah para konsumen itu menginginkan kita ada untuk 24 jam setiap hari.
Jadi intinya para customer ingin agar setiap kali mereka membeli produk dari Anda sekalian, kita bisa segera melayani mereka, baik menjawab pertanyaan dari customer tersebut ataupun mulai menjawab dan melakukan suatu proses jual beli. A study by a Burden Group shows that companies engaging in social customer service see much bigger annual financial gains versus those without. Jadi bisa dari studi dari grup Aberdeen bahwa sudah jelas bahwa suatu companies atau perusahaan yang lebih fokus kepada social customer service-nya tersebut mendapat lebih banyak kelebihan dan juga profit. Lalu yang keempat adalah gain valuable customer insights. Social media generates a huge amount of data about your customer in real time. Behind the staggering numbers is a wealth of information about your customer. Dan informasi tersebut termasuk who they are, siapa mereka, what they like, apa yang para customer suka atau inginkan, and how they feel about your brand. Dan apa yang customer pikirkan mengenai brand yang kita miliki. Through daily active engagement and social listening, you can gather relevant customer data and use that information to make smarter business decisions. From social media, dari sosial media, kita bisa mengecek apa saja yang customer atau konsumen suka. Dan juga apa yang sedang mereka tertarik akhir-akhir ini. Atau siapakah mereka sehingga mereka menginginkan produk yang seperti ini. Lalu kita juga bisa lihat dari sosial media bahwa para konsumen di sekitar kita, bagaimana perasaan mereka, bagaimana mereka melihat brand yang sedang Anda sekalian jual. Kita bisa melihat segala hal tersebut hanya dengan melihat dari sosial media yang dimiliki oleh konsumen tersebut. Nah, dari melihat sosial media para konsumen atau customer tersebut, kita bisa mengumpulkan beberapa informasi yang meliput dari their sentiment, run real-time reports, and find the conversation happening around. Kita bisa mengetahui apa yang sedang konsumen itu suka, apa yang sedang wow-wownya atau sedang panas-panasnya di kalangan para konsumen, dan kita bisa membuat masukkan hal-hal tersebut ke dalam brand saudara sekalian sehingga bisa lebih menarik para konsumen yang lain. Ya, selanjutnya adalah our 13 best social marketing tips ever yang akan dijelaskan oleh Valentina. Jadi dalam melakukan atau mengawali social marketing atau marketing melalui media sosial, ada tips-tips yang cocok untuk dilakukan. Ini berasal dari salah satu website yang ada di bawah situ, yang www.wordstream.com. Dan ini ada berjumlah 13 tips yang dimulai dengan 1, start remarketing on social, atau memulai untuk melakukan pengiklanan ulang dalam sosial media, karena mungkin perusahaan atau brand sudah berjalan lebih dulu jauh sebelum sosial media itu dikenal, sehingga perlu dilakukan untuk pengulangan atau penjelasan ulang tentang brand yang akan dipasang atau disebarkan di sosial media. Kemudian 2, use your best converting ad copy in your social campaigns. Dalam sosial media, terutama yang berbasis foto seperti Instagram atau Facebook, hal terpenting untuk dilakukan adalah menggunakan suatu gambar yang menarik, yang dapat menarik perhatian orang-orang yang melihatnya, sehingga usahakan untuk menggunakan ad copy atau iklan yang nampak paling bagus atau paling menarik untuk disebarkan. Narrow your targeting to boost engagement and reduce cost. Narrow your targeting atau menyebarkan atau menargetkan orang-orang yang khusus yang lebih mungkin tertarik daripada orang lain, dan fokus terhadap mereka untuk mengurangi biaya yang dikeluarkan dan untuk lebih meningkatkan kesempatan pembelian dari produk yang kita iklankan. Kemudian 4, layer your targeting options.
kita harus menyiapkan layer atau lapisan-lapisan siapa yang kita targetkan, karena tidak semua yang kita targetkan mungkin akan menerima, sehingga kita harus menyiapkan. Contoh, sebuah brand pakaian yang menargetkan untuk remaja, kita juga selain remaja kita juga harus menargetkan sehingga bisa ditargetkan setelah orang-orang anak-anak remaja, targetkan juga kepada wanita usia 25 tahun atau kepada anak-anak. Dengan begitu saat gagal untuk menjual kepada sekelompok orang atau sekelompok target, bisa terjual kepada yang lainnya. Kemudian nomor 5, don't be too granular with social audience. Jangan terlalu memikirkan atau terlalu terikat dengan social audience. Pendengar atau customer mungkin penting, tapi kita juga tidak boleh terlalu terikat kepada mereka dan mengikuti apa yang mereka mau, karena itu bisa menghapus keaslian dari produk yang kita miliki. Kemudian nomor 6, monitor ad performance closely to keep campaigns fresh. Kita harus tetap melihat atau mengikuti terus-menerus apakah iklan kita masih bagus atau iklan kita perlu diperbaiki. Apakah iklan-iklan itu cocok dengan hal yang terjadi saat ini atau yang mungkin terjadi, sehingga seluruh campaign atau seluruh penyebaran iklan itu akan tetap terasa segar di pikiran para customer, sehingga customer akan lebih merasa dekat dengan produk yang kita miliki dan ingin membelinya. Kemudian nomor 7, use in market segments to leverage strong commercial intent. Jadi kita harus mencoba untuk menggunakan komersial atau iklan-iklan kita menggunakan dicocokkan dengan segmen-segmen para pembeli, segmen-segmen penjualan yang kita miliki. Contoh yang pengiklanan warna-warni yang cocok untuk anak-anak, dan pengiklanan yang dengan warna yang lebih gelap untuk brand-brand untuk pria dan hal semacam itu. Kemudian nomor 8, use Twitter to test out content ideas. Twitter adalah cara yang tepat untuk mencari tahu hal-hal yang mungkin kita tidak ketahui, sehingga kita bisa menggunakan Twitter untuk mengetes konten-konten yang kita miliki dan ide-ide dari kita, apakah ide tersebut masuk akal dan mudah ditemukan ataukah tidak, menggunakan hashtag atau menggunakan search. Kemudian nomor 9, structure social campaigns around your business objective. Jadi dalam melakukan bisnis dan pengiklanan tidak melulu hanya membawa tentang brand, tapi lebih baik menggunakan hal-hal sosial yang terjadi di sekeliling kita, contohnya tentang kelaparan di suatu daerah atau tentang terorisme, dan menggunakan hal itu untuk lebih mendekatkan brand yang kita miliki dengan hal-hal yang terjadi dalam sosial yang sedang terjadi, sehingga dengan begitu orang-orang akan merasa lebih dekat dengan brand yang kita miliki. Kemudian nomor 10, build communities around actionable hashtag. Kita bisa melakukan suatu hal seperti membuat sebuah hashtag tentang suatu kegiatan atau hashtag yang bisa dilakukan oleh suatu komunitas, sehingga customer akan lebih merasa ikut atau menjadi peserta dari suatu brand yang kita miliki. Contohnya melakukan donor darah, melakukan bersih bersama, atau hal-hal semacam tersebut. Kemudian nomor 11, provide a seamless cohesive visual experience. Kita bisa membuat suatu iklan yang lebih visual untuk orang-orang yang melihatnya, seperti membuat video yang menarik sehingga orang-orang akan merasa tertarik dengan brand yang kita miliki, atau melakukan semacam membuat game atau hal-hal kecil yang bisa kita sebarkan agar mereka lebih tertarik terhadap brand yang kita miliki. Kemudian nomor 12, leverage the power of live events. Kita harus memperkuat kekuatan dari live events atau hal-hal yang sedang terjadi, hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan, sehingga orang-orang akan lebih dekat dengan brand yang kita miliki. Kemudian nomor 13, bypass leaky landing page altogether. Jadi dalam menyebarkan ad atau menyebarkan iklan, terkadang ada hal yang tidak kita inginkan terjadi. Kita harus mempersiapkan diri untuk hal tersebut. Kita harus menutup kemungkinan-kemungkinan bahwa iklan yang kita miliki akan menjadi hal yang buruk untuk produk yang kita miliki, sehingga dengan mempersiapkannya kita akan lebih siap dalam menghadapi penjualan, permintaan, dan menghadapi hal-hal yang mungkin akan terjadi ketika kita sedang menyebarkan iklan yang kita buat. Nah, sekian dari kami. Setelah ini akan ada satu video lagi. Terima kasih untuk perhatiannya. Silakan untuk videonya yang akan diputarkan oleh Miss Media. Terima kasih. Ya, kami kembalikan ke Miss Media.
What's up, Believe Nation? Today I'm going to share with you my 7 strategies to help you dominate social media in 2017. So I recently got asked to do an interview about my thoughts on where social media was going in 2017 because I was featured in Forbes magazine as one of their top 40 social marketing talents. And so I shared my thoughts and then thought to myself, I should share with you guys so you can dominate your social media in 2017 too. So here are my 7 ways. Number 1 is small business will eat brands. From all the brands that I've seen, they really suck at social. The content sucks. There's a lot of production quality in it. It looks fantastic. But they miss the authenticity, and they miss the storytelling, and they miss the heart. And this is your chance. Guys, everybody's on social. It's such an amazing way to drive traffic, to drive attention, to drive customers for your business. It'll increasingly in 2017 be one of the primary drivers for any entrepreneur in your company, and it's your chance to stand out. For entrepreneurs, this has always been, like your story, your authenticity has always been the way to stand out. If you have a website that looks super corporate and boring because you're trying to compete with the big guys, you're always going to lose. Because if you look the same as one of the big guys, the only reason I'm going to go with you is because of price, and that's not the game you want to be in. You should be able to charge a premium for what you do, because I can connect with you on a personal level. I love your story, I love your passion, I love your commitment. I feel like I'm going to get better service with someone who actually cares than going to the big company. And because authenticity and storytelling is how small companies win, now you have the platform to be able to go out and win at a bigger scale. Now it's not just relying on people to visit your website or meet you at a trade show. You can do it through content, through YouTube videos, through your Twitter, through Snapchat, through Instagram. All these different platforms give you the ability, like never before, to reach an audience with your authentic story and passion in a way that brands can't. The brands are boring. Use that to your advantage to win and beat them. Number 2 is video is going to dominate. Video is going to become more and more and more and more important. And it's not just YouTube. We have Snapchat. We have Instagram stories. We have Twitter get into video. Everybody's getting into video. The formats might be different lengths, doesn't matter. But video is going to be more and more and more and more and more important. Everybody has a device now to really record video and high quality video. And so being able to practice your storytelling in front of a camera, to share your expertise, to show off why you love doing what you're doing so much, to be positioned as the expert in your industry is going to become so much more important, and I really encourage you guys to start practicing your video storytelling. Again, this is an easy way to stand out because you interview somebody at a big brand, at a corporation, their videos they're so bad. There's no connection. You don't know what it's like actually dealing with a customer, where you do. You feel the customers every single day, where some manager at some big company doesn't. And so video is an amazing opportunity for you to stand out. The people who are going to win are either the ones who have great storytelling, right, can be authentic, can answer questions, can connect their passion through the camera, and also the ones who might be more gearheads, who can focus on the 360 video, who can focus on the 4K and 8K, right? Have something different. You don't need to be at the high end. This is enough. Your phone is enough. If you're passionate and you're an expert, sharing that content is enough to make me feel that connection to you and make me want to buy from you. The other thing in video that we're going to see more of is live. Everybody's pushing live. People want to see behind the scenes, which is a big advantage for entrepreneurs because when it's live, people don't expect the production quality. If somebody's just snapping some videos or doing Facebook Live, they expect it to be from a phone. You don't need to have a camera crew. You don't need to have the lights set up and expensive gear and 5 people around you holding different microphones. You don't need any of that. The costs have come down to 0. The costs have come down to this, right? You have it. You have the same ability as every big brand to win in live video, and it's only going to be more and 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 more important. Start doing it ASAP. Number 3 is mobile first will win. You have to be paying attention to mobile. Look at your website. Look at where people are coming from. Look at the past 5 years.
no matter what industry you're going to be in, you'll see that mobile is taking up a greater chunk of your visitors. And in the next 12 to 24 months, it may be almost all of your business. And so it depends on the industry. For some companies, it's already the #1 traffic source. For some, it's 30% or 40%, but it's getting there. And so if you're thinking about your next website or your next social media post that you're going to be putting up, you have to be thinking mobile first. I'm in a process of doing my website for both businesses. You should be looking at yours. Don't just assume that people are going to be using a desktop forever and optimize around that or a laptop. It has to be mobile. The companies that are going mobile first are going to win. It's only going to get more important. Start now. Don't lose out. Don't be here in 18 months and wondering why your business tanked, where when I go to your website on a mobile phone, it looks like crap and I can't find your information, right? You need to plan for mobile first.
kondisi di sana. Gitu. Kamu itu akan bisa menceritakan tentang solusi sebuah masalah kalau yang sering terjadi di sana itu apa? Misalnya komplain terkait Mbak Media. Mbak Media. Kenapa presenternya pindah ke saya ya? Bu Neni sepertinya Miss Lydia-nya ada trouble sama internetnya. Jadi ke off. Iya. Oh gitu. Ya, So sepertinya kita perlu tunggu. Iya. Secara otomatis pindah ke Bu Neni. Karena tadi mungkin Bu Neni yang login-nya lebih awal. Oh gitu, sebentar ya. Nah, sekarang udah full ke Mbak Media lagi tuh. Iya, mungkin yang pada sistem yang menghubungi ya Allah lagi. Apa? Pas ada video-video di bang pas oleh. Mbak, boleh kenalan. Kamu Mbak, boleh kenalan. Mbak dari SMA Magetan. Mbak dari SMA Magetan. Iya, SMA Magetan di sini. Boleh kenalan. Boleh kenalan. Ini ada sedikit bermasalah. Halo. Halo. Udah riset ya. Aduh. Bu Neni. Halo Mbak. Iya. Halo. Suaranya kepotong-potong, videonya nggak kelihatan. Ada yang mau ditanyakan, Dek? Ada yang mau ditanyakan? Apapun. I will introduce myself. You wanted to introduce. Okay. Ayo, oke. Ayo. Oke. Go on. Hello. Hello. Ayo.
Hello, I'm Putri. I'm Indonesian. I live in Parung Kuda. I was born in Sukabumi on April 12, 2004. Oh, 2004. I'm a student of SMP 1 Cicurug, Sukabumi, West Java. Oh, then so far from Magetan, we are from Magetan and in East Java. Yeah. Right, the opposite of Sukabumi. Sukabumi. Yes, Sukabumi. I have a friend from Sukabumi. Oh, really? Yeah. Nice to meet you. Nice to meet you. Mbak, Nice to Putri meet you. said, Nice to meet you. it is nice to see you, to meet you. Oh yeah, we are really glad to meet you too. Thank you. Okay, this Oh one. yeah. No need to mention it. Yeah, come on. This one is, come on. This one is It's my name. my name. My name is Hilda. Hello. What's your name? What's your name again? Hilda. What's your name again? Pilda. Her name is Pilda. Oh, Filda. Nice to meet you. Filda and Vivi. To Right. meet you. Mhm. You meet. Nice. Nice to meet you, Ba. Okay. So, Yeah. Hey. Duh. Miss, udah hilang. Hello. 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 Filda. no, I'm Sunny. She's Sunny. Oh, Another Sunny. How are you? I'm fine. Thank you. I'm fine, thank you. How are you? Oh, of course, we are fine. Okay. Nice to meet you, Mbak. Nice to meet you, Ba. Oh yes, nice to meet you. Are you from the same class with Vivi and Filda? No. Oh no. Still the same grade? Still the same grade or school? Yeah? Are you second grade in middle school? Or first grade? Oh, second grade? Great. Adikku 2004 loh. Aduh kelas 5 My teacher is Miss Neni. Yeah. Oh yes. Macet. Get this. They are, Neni itu tadi anaknya apa muridnya? they are my students of second grade. Oh. Wow. Bu Neni, are you English teacher in your school? Yeah, I'm Yeah. an English. Oh. Well, it will be nice if you invite your Another students again. for the next I meeting. have a project here in my school that they have to teach or to share the knowledge of introducing oneself to other. For example, like Sunny, Putri, and Pilda have to share how to introduce themselves, to another. And they already have 5 friends, Oh, to do the project. to do the same thing. Yes, to do the same thing. Oh, so you have like English group for the Yeah, of students? course. Yeah, I have English clubs here at school, and we have active
some activities. For example, like we are going to plant mushroom. Plant mushroom? Yeah. That's really cool. You will fry a mushroom or kan ditandur. Oh, you will plant a mushroom. Are you going to sell the mushroom or just use it for students? We are going to plant the mushroom for the project of English club. Oh, that's really cool. Yeah, that's why I want to follow this activity because I have some project here at school. Oh, that's good. It's really good for the English club for not only studying English through text. I will surely would like to join you if I were a schooler. Yeah, planting mushroom sounds really good. And join us here once. Oh, we'll try. It will be really nice. Yeah. Where is Miss? Anyway, Miss Media is coming back. We're going to try to put her on host again. Okay. Okay, Miss Media, it's nice to see you back. Thank you. Can you hear my voice now? Yes. Clearly. Okay. It's nice to see all of you interact each other in this forum. So thank you very much for today's session. Jika ada yang punya pertanyaan tentang sesi hari ini, saya persilahkan. Mungkin dari Magetan boleh, dari peserta Bapak Ibu sekalian silahkan jika ada yang ingin ditambahkan atau tanggapan mungkin atau pertanyaan silahkan. Kita masih punya waktu 5 menit lagi sebelum sesi ini berakhir. Valen, Nadia, boleh hostnya di-over ke saya? Oh ya. Diklik kanan saja nama saya, di klik kanan kemudian jadikan saya host. Nggak keluar Miss pilihannya. Tapi, oh masih kita ya hostnya ya. Oh. Change role to host. Yang paling atas. Paling atas. Ini. Oh bukan. Cancel. Oke Bu Neni, bagaimana? Ada tanggapan untuk sesi hari ini? Sebetulnya saya sudah alhamdulillah paham, meskipun nanti harus mengulang lagi, tapi yang saya bawa hari ini sangat antusias, Mbak. Ya, Bu Neni, nanti jangan lupa untuk memperkenalkan anggota komunitasnya ya, itu ke dalam tugas 2. Nanti supaya kami bisa mengenal masing-masing peserta siapa saja anggota komunitasnya. Jadi nanti Bu Neni bikin rekaman juga ya Bu ya, bikin rekaman video yang memperkenalkan anggota-anggota komunitasnya Bu Neni. Rencana kami baru bisa besok karena kegiatannya baru leluasa. Jadi hari ini mau lihat dulu presentasinya, baru anak-anak besok saya mau bikin memperkenalkan komunitas saya. Iya. Tadi sih sebenarnya mereka memperkenalkan diri mereka ke siapa Mbak yang dari Magetan itu? Ada Nadia sama Valentina yang dari Magetan. Iya. Mbak Media putus aja. Gak apa-apa, kita sempat lihat kok. Saling perkenalan ya, bagus sekali. Iya.
Oke, kami tunggu ya Bu Neni. Kita juga pengen tahu nih, pengen kenalan juga siapa sih murid-muridnya Bu Neni. Nanti kita tunggu videonya ya. Baik, ya yang ada di sini sekarang itu Sani, Putri, dan Hilda. Sani, Fitri, dan siapa? Hilda dan Putri. Oh, Filda dan Putri. Dan Sani. Oke, halo. Hai. Nice to meet you all. Nice to meet you too. Oke, terima kasih untuk Bu Neni dan tim dari mana? Ibu Sukabumi ya, Bu Neni ya? Betul, kami dari SMP Negeri 1 Sukabumi, Cicurug, Kabupaten Sukabumi, Mbak. Oh, baik. Oke, terima kasih. Kami di kampung. Oh, nggak masalah, Bu. Yang penting inovasinya terus maju. Di kampung, di kota sama aja, Bu. Cuman beda jarak aja. Ya Allah, terima kasih Mbak Media. Jangan ragu-ragu, Bu. Iya, terima kasih juga Bu Neni. Saya beralih ke Pak Lamijo ya. Pak Lamijo, tadi katanya apa putus-putus ya? Baik, bisa dengar suara saya, Bu? Iya, bisa dengar suara saya? Iya, Bapak silakan. Saya sangat tertarik sekali materi hari ini, sebenarnya sangat menarik. Sayang koneksi saya putus-putus ya, terus nyambung. Dengar saya, Bu? Dengar, Pak. Iya, memang Halo? memang kendalanya kalau menggunakan video conference ya tentu Tidak dengar, Bu. Mohon maaf. Ya. Bisa mendengar suara saya, Pak Lamijo? Halo? Bisa terdengar, Pak, suara saya? Gerak bibir Ibu putus-putus, tidak ada suaranya. Ya, nggak masalah, Pak. Nanti mungkin bisa disimak kembali rekaman videonya ya. Setelah Vicon ini berakhir, nanti kami kirimkan linknya yang sudah dalam bentuk rekaman. Jadi memang kendala Baik, Bu, baik. Ya, mohon maaf. kelebihan dari menggunakan video conference adalah kita bisa meeting bersama-sama dari beberapa titik di Indonesia, mau bahkan di luar negeri begitu. Tapi ya kelemahannya yang bisa kita atasi adalah kita mempersiapkan jaringan internet yang stabil dan kuat sehingga kita bisa mengikuti jalannya meeting dengan baik. Tapi nggak masalah, itu nanti bisa diatasi dengan rekaman, bisa dilihat lagi. Ibu Ani Wijayanti masih bersama kami nggak ya? Selamat sore Bu Ani. Oke, sepertinya Bu Ani. Halo. Sore Mbak Media. Sore. Oke. Iya. Maaf Mbak Media, sambil bimbingan TA mahasiswa, tapi ya sedikit-sedikit tapi dapatlah materinya. Iya, bagaimana? Nggak apa-apa, nanti saya ngikuti yang ini ya, di share di WA ya kayak biasanya. Iya, untuk komunitas bahasa Inggrisnya bagaimana Ibu? Sudah berapa orang yang bergabung bersama Ibu? Masih sementara 3 sih, 4 dengan saya. Berempat ya Bu ya? Wah itu udah cukup baik Bu, 3 orang. Ya. Sudah. Untuk tugas 2-nya Ibu sudah mengumpulkan? Udah saya submit waktu itu, sudah saya jauh hari, telat 1 hari aja sih waktu itu udah. Oh gitu ya? Iya, nggak apa-apa. Oke. Ada next project lagi nggak Mbak Media? Oh iya pasti. Jadi nanti setelah tanggal 30 Juli kami akan tutup untuk tugas 2. Sebetulnya sih nggak ditutup ya, cuman kita harus ada batas waktu untuk bisa lanjut ke project berikutnya begitu ya. Karena tentu kita ingin komunitas ini berjalan sesuai dengan tujuan di bawah kegiatan ini. Jadi nanti tadi saya sempat share beberapa link tentang belajar bahasa Inggris, aktivitas belajar bahasa Inggris. Tadi nanti coba disimak lagi di rekamannya ya. Oke, siap. Bisa itu free, di-download dari Bloomsbury, dari website. Bisa diunduh saja dan tidak berbayar. Jadi itu bisa di share-nya di WA ya Mbak ya?
Boleh, nanti saya share juga di WA. Ini saya buka lagi deh. Oke. Saya coba sebentar ya. Oke, bentar ya Mas ya, soalnya ini mau. Oke, saya share sekali lagi. Oke, jadi ini adalah link yang bisa Bapak Ibu manfaatkan. Ini ada namanya bloomsburyinternational.com. Ini banyak sekali pilihan-pilihan untuk membuat aktivitas bersama dalam komunitas berbahasa Inggris yang Bapak Ibu punya. Oke, ya siap-siap. Ini di sini ada beberapa e-book gratis ya Bu ya. Oh, nice. Improving English writing skills, kemudian ini contohnya yang sempat saya download. How to apologize in English. Ya. Oke. Mungkin bisa mempraktekkan bersama. Saya berharap nanti di kegiatan selanjutnya Bapak Ibu ada rekaman video dari aktivitas yang dilakukan oleh komunitas Bapak Ibu. Jadi misalnya how to apologize in English. Nanti bikin presentasi masing-masing conversation atau percakapan dalam bahasa Inggris, kemudian direkam di video, kemudian nanti diperlihatkan kepada kami seperti biasa. Oke, cukup jelas ya Bu ya? Jelas. Ya, oke, jelas Mbak Widya. Oke, terima kasih. Iya, sama-sama. Ya, Bapak Ibu, cukup dari saya. Kita insya Allah bertemu lagi minggu depan. Untuk yang ingin memperbaiki tugasnya atau ingin mengumpulkan tugasnya, masih kami tunggu sampai hari Minggu, tanggal 30 Juli. Setelah itu nanti kita akan beralih ke proyek baru bagaimana mengembangkan komunitas bahasa Inggris yang sudah kita punya. Baik, sekian dari saya. Saya mohon maaf jika terdapat kekurangan dalam penyampaian materi pada hari ini. Saya berterima kasih juga pada teman-teman dari SMA Negeri Magetan, kepada Valentina dan Nadia. Terima kasih banyak atas paparannya pada hari ini. Sangat baik sekali. Partisipasi yang aktif dan sangat baik dari semuanya. Insya Allah kita minggu depan. Sekian dari saya, selamat sore. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas, jadi kalau kan tadi pertama menyebutkan dulu kan kendala-kendalanya ya. Kalau sudah menyebutkan kendalanya, tadi yang pertama kan kamu tentang ini ya, apa namanya? Oke, live meeting.